Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kita pada malam hari ini, Iya. saya menyimpulkan ada sebuah masalah besar yang kita sadari, yaitu bahwasanya umat Islam itu mayoritas di negeri ini. Ini sebuah fakta. Tetapi meskipun dia mayoritas, dia tidak jadi penentu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Ini yang membuat kita gelisah ini. Kita mayoritas, tapi kita tidak jadi penentu. Tidak jadi penentu. Orang lain minoritas, tapi mereka menjadi penentu. Ya. Sehingga muncullah kata-kata keadilan. Adanya ketidakadilan proporsional ya. Semestinya ekonomi yang ada di negeri ini karena 90% umat Islam, semestinya nilai ekonomi yang ada di tengah umat Islam itu 90%. Tapi in fact-nya pada kenyataannya saya coba hitung-hitung, nilai ekonomi terutama di kelas atas yang ada di tangan umat Islam itu hanya sekitar 5-10%. Jadi umat Islam jumlahnya 90%, tapi nilai ekonomi yang ada di tangan dia hanya sekitar 10%. Saudara kita dari agama lain jumlahnya hanya 10%, tapi nilai ekonomi yang ada di tangan mereka adalah 90%. Nah, tadi Pak Anies Baswedan menyatakan ya, kita harus melakukan usaha dan upaya, bukan mengecilkan yang besar, tapi kita harus berusaha untuk membesarkan yang kecil. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya, selama persoalan ini tidak terselesaikan, maka yang namanya umat Islam ini akan selalu hidup resah dan gelisah. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh salah seorang guru besar di Amerika, yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu bukanlah para politisi dan juga bukan para cendekiawan. Yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu adalah katanya yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Nah, kenapa dia akan menjadi penentu? Karena dia yang menguasai ekonomi dan juga dialah yang akan menguasai politik. Nah, kenapa dia, kalau dia bisa menguasai ekonomi sudah jelas karena dia menguasai sumber daya material. Tapi bagaimana kok dia juga bisa menguasai politik? Karena politik kita adalah politik yang bersifat transaksional. Orang kalau menjadi wali kota perlu dana, orang kalau menjadi bupati perlu dana, orang kalau jadi gubernur perlu dana, orang kalau jadi presiden juga perlu dana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika umat Islam ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi anggota DPR, ingin jadi presiden, butuh uang. Ya. Sementara umat Islam tidak punya uang. Tidak punya uang. Akhirnya karena mereka ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, mereka terpaksa mencari uang. Ya. Kemana mereka mencari uang? Tentu kepada yang punya uang. Ya. Yang punya uang itu umumnya tidak beragama Islam. Ya. Nah, sehingga menurut saya di sini berlakulah ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? A'ti man syi'ta fa innaka amiruh. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Ya. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Dan kalau engkau meminta-minta kepada orang tertentu, maka engkau akan menjadi tawanannya. Dan saya rasa umat Islam di negeri ini menurut saya berada dalam posisi yang diperintah-perintah dan tertawan. Nah, oleh karena itu ada sebuah kewajiban luhur dan kewajiban mulia bagi kita, itu bagaimana caranya membangkit kembali ekonomi bangsa, ekonomi rakyat yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan, yaitu jangan kita berusaha untuk mengecilkan yang besar, tapi kita harus fokus kepada bagaimana caranya membesarkan yang kecil. Baik. Sehingga struktur masyarakat kita dari yang hari ini berbentuk piramid, di mana kelas atasnya kecil, kelas menengah agak besar, dan yang paling besar adalah lapis bawah, kita transformasikan bentuknya ke dalam bentuk belah ketupat, di mana yang di atas kecil, yang di tengah besar, dan yang di bawah juga kecil. Kalau kita kutip pandangan Pak Habibie, kelas atas itu cukup 2%, kelas menengah itu 90%,
dan kelas bawah itu 3%. Dan saya rasa kalau ini bisa terwujud, inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa. Terima kasih.